Konsep trading pemula yang sangat ampuh sekali. Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi di channel saya Pace Crypto. Hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar bagi pemula. Ini merupakan konsep yang digunakan oleh semua trader di dunia kripto maupun di dunia lain, baik itu pemula sampai profesional. Mengapa? Karena teknik ini sangat mudah, ampuh, dan juga simpel sekali. Daripada lama-lama, kita akan membahas konsep bernama divergence dari nol, kawan-kawan. Jadi jangan takut, kita akan membahasnya dari awal. Oke, kita akan mengartikan dulu divergence dalam bahasa Indonesia agar kita dapat mengerti konteksnya. Divergence artinya adalah berbeda, kawan-kawan. Sangat simpel. Jadi konsep divergence dalam trading kripto ini adalah adanya perbedaan arah antara harga dan juga indikator. Jangan terlalu bingung, kita akan membahasnya satu persatu. Jadi arah yang saya maksud di sini adalah arah naik dan juga arah turun. Seperti gambar di bawah ini, kawan-kawan, dapat kita lihat di mana ada yang namanya harga naik, tetapi indikator malah turun. Ini dapat kita sebut sebagai divergence, kawan-kawan. Begitu pula sebaliknya, jikalau indikatornya naik, berikutnya harganya turun, dapat juga disebut sebagai divergence. Kita akan membahas apa itu indikator. Nah, ini merupakan indikator, kawan-kawan. Ada banyak sekali, ratusan ribuan indikator yang tersedia dalam dunia trading kripto. Simpelnya secara definisi, indikator merupakan alat yang dapat membantu kita untuk mengetahui kapan waktu untuk membeli dan juga menjual. Itu merupakan definisi simpel dari yang namanya indikator. Tetapi kita tidak akan menggunakan indikator secara fungsinya, kawan-kawan. Kita hanya akan menggunakannya untuk mencari perbedaan dengan harganya saja, kawan-kawan. Jadi kita tidak peduli apa arti dari indikator ini, tetapi kita peduli terhadap arahnya. Apakah arahnya sama dengan harganya, ataupun arahnya berbeda dengan harga dari kripto tersebut, kawan-kawan. Nah, untuk divergence ataupun perbedaan ini dapat kita gunakan untuk hampir semua indikator, baik itu indikator yang memprediksi ataupun indikator yang mengkonfirmasi, seperti RSI di sini merupakan indikator yang memprediksi masa depan. Berikutnya ada juga di sini MACD, merupakan indikator untuk mengkonfirmasi suatu kenaikan ataupun penurunan suatu harga. Nah, ini merupakan penerapannya secara teori, kawan-kawan. Jangan dibuat bingung. Kita buat simpel saja, kawan-kawan, di mana ketika harganya naik, tetapi indikator turun dapat kita sebut sebagai bullish divergence. Sebaliknya, jikalau harganya mengalami penurunan tetapi indikatornya mengalami penaikan, kita sebut sebagai bearish divergence. Nah, sekarang apa kegunaannya dan bagaimana cara menggunakannya? Nah, sekarang kita akan membahas dulu apa itu kegunaannya. Kegunaannya sangat penting sekali di sini, yaitu untuk memprediksi ketika suatu momentum mulai melemah. Jadi, jikalau kita lihat ada harga suatu aset, misalnya Bitcoin, yang mengalami penurunan terus-menerus, kawan-kawan, tetapi ada yang namanya divergence, biasanya momentum untuk turun tersebut akan mulai melemah dan cenderung akan naik, kawan-kawan, ataupun tren naik. Berikutnya kita juga dapat memprediksi yang namanya pembalikan momentum menggunakan divergence, baik itu bullish ataupun bearish. Sekarang kita akan masuk ke dalam prakteknya langsung saja, kawan-kawan. Ya, sekarang kita menuju ke dalam prakteknya. Kita akan menggunakan tradingview.com untuk membuka chart ataupun tabel suatu harga. Kalian juga dapat menggunakan website lain, tetapi saya pribadi lebih menyukai TradingView. Berikutnya, tinggal klik aset apa yang kalian inginkan. Misalnya di sini saya menggunakan Bitcoin. Saya tinggal klik di sini, BTC USD, kawan-kawan. Nah, berikutnya ini merupakan tabel dari harga, kawan-kawan, yang saya sebutkan tadi. Grafik ini menggambarkan harga suatu aset. Berikutnya kita akan membuka yang namanya indikator. Tinggal kita klik di sini indikator. Kita akan mencontohkan 3 indikator pada video kali ini. Yang pertama RSI, berikutnya MACD, dan juga yang terakhir stokastik, kawan-kawan. Pada video kali ini saya tidak akan menjelaskan secara detail apa perbedaan, apa kegunaan dari indikator tersebut, tetapi saya akan lebih fokus kepada cara menggunakan indikator tersebut untuk mencari yang namanya divergence ataupun perbedaan. Tinggal kita klik di sini RSI, kawan-kawan. Berikutnya ini merupakan indikatornya, Relative Strength Index. Nah, sekarang kita akan menggunakan BTC ataupun Bitcoin sebagai contoh dalam studi kasus ini. Seperti teori yang sudah kita bahas tadi, kawan-kawan, di mana ada perbedaan antara harga dan juga indikator, itu merupakan pertanda adanya divergence. Nah, sekarang kita akan melihat di sini contohnya di mana harga Bitcoin pada tahun lalu bulan Juni mengalami penurunan hingga sini, kawan-kawan. Kita akan menggunakan chart weekly ataupun chart dalam ruang lingkup mingguan, tetapi divergence ini dapat kalian gunakan untuk semua time frame, kawan-kawan. Dapat kalian gunakan untuk harian, per jam, dan juga per 4 jam, dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini, kawan-kawan, pada chart di mana ada penurunan harga di sini, tetapi jika kita lihat RSI-nya, malah terjadi kenaikan, kawan-kawan, di sini. Di sini saya perbesar sedikit untuk RSI-nya agar dapat melihat perbedaannya secara jelas. Nah, ini merupakan perbedaannya, kawan-kawan, di mana secara harga dia mengalami penurunan, tetapi secara momentum RSI ataupun indikator tadi, dia malah mengalami kenaikan, kawan-kawan. Nah, ini merupakan contoh divergence, kawan-kawan, yang artinya apa?
Artinya tren penurunan dari harga Bitcoin sudah mulai mengalami pelemahan. Kita lihat di sini, untuk indikatornya malah menunjukkan penguatan, tetapi harganya malah menunjukkan pelemahan. Artinya tren turun sudah mulai melemah dan cenderung akan mulai berganti menjadi tren naik, kawan-kawan. Ini merupakan contoh pertama di mana kita dapat menggunakan divergence untuk trading, kawan-kawan, untuk menebak kapan terjadinya pembalikan momentum dari bearish ataupun turun menjadi bullish ataupun kenaikan, kawan-kawan. Nah, sekarang kita akan menggunakan MACD ataupun indikator yang sudah kita bahas tadi. Ini merupakan indikator yang lagging ataupun dia ini sedikit telat, atau dapat dibilang juga dia mengkonfirmasi saja. Jadi dia tidak dapat memprediksi masa depan, kawan-kawan. Nah, jika kita lihat secara indikator, tidak ada pertanda yang jelas dari indikator ini. Tipsnya, kalian tinggal ganti time frame-nya menuju time frame yang lebih kecil. Misalnya di sini, saya menggunakan mingguan dan akan saya ubah menjadi harian, kawan-kawan. Ya, kita akan menggunakan contoh pada harga BTC yang kemarin ini. MACD dapat digunakan untuk mencari divergence dengan sangat baik sekali. Kita lihat di sini, kawan-kawan, di mana yang namanya harga Bitcoin mengalami kenaikan. Dari di sini puncaknya di sekitar 28.000, berikutnya di sini puncaknya di sekitar 30.500. Tapi jika kita lihat dari yang namanya MACD, dia mengalami penurunan pada kedua puncak gunungnya, kawan-kawan, di sini dan di sini. Nah, ini merupakan contoh yang sangat baik sekali dari yang namanya bearish divergence, kawan-kawan. Artinya apa? Artinya tren penguatan Bitcoin secara harga sudah mulai mengalami pelemahan. Ditunjukkan dari yang namanya momentum sudah mulai mengalami pelemahan, kawan-kawan. Dan spekulasi yang dapat kita dapatkan dari hal tersebut adalah kecenderungan besar bahwa Bitcoin akan mengalami penurunan harga yang cukup signifikan, kawan-kawan. Nah, ini merupakan indikator yang cukup baik sekali untuk kita menebak hal tersebut, kawan-kawan. Nah, konsep ini dapat kalian gunakan juga untuk indikator lainnya seperti stokastik dan lain-lain. Tinggal kalian cocokkan antara indikator dan juga harga. Mungkin sekian saja dari saya, kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih ya, kawan-kawan.